Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pertemuan kita pada minggu keempat, yaitu tentang induksi matematika. Induksi matematika ini adalah suatu materi yang menjadi perluasan dari logika matematika. Kenapa? Di sini kan kita berbicara tentang pembuktian suatu argumen. Nah, langsung aja. Untuk induksi matematika itu langkah-langkahnya ada dua ya. Saya bagi dua di sini langkah-langkah untuk induksi matematika. Kita sebut langkah awal. Nah, ini langkah awal. Berarti ini tahap dasar yang harus kita lalui. Apa itu tahap awal? Tahap awal itu misalkan kita punya sebuah PN. PN ini formula yang akan kita buktikan. Atau suatu pernyataan, maka akan kita buktikan untuk N sama dengan 1, P1 bernilai benar. Nah, kemudian setelah langkah 1 ini selesai, baru kita lanjut ke langkah induksi. Langkah induksi ini, asumsikan untuk N sama dengan K, artinya kita menganggap untuk N sama dengan K, PK ini bernilai benar, maka akan kita buktikan untuk N sama dengan K tambah 1 juga benar. Kalau dia sudah terbukti, berarti pembuktian kita selesai. Nah, kita masuk coba satu contoh soal. Buktikan secara induksi matematika bahwa 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah N, ini artinya penjumlahan bilangan asli. Itu cara mencarinya adalah setengah N tambah 1. Seperti yang kita tahu tadi, untuk pertama yang harus kita lakukan yaitu kita masukkan untuk N sama dengan 1, maka ambil suku pertama, berarti nilainya 1, sama dengan setengah, ini setengah ya, N ganti dengan 1, kali 1 tambah 1, 1 sama dengan setengah kali 2, berarti 1 sama dengan setengah kali 2 adalah 1. Artinya untuk P1 itu benar. Nah, kemudian baru kita lanjut ke langkah induksi. Langkah induksi ya. Induksi. Langkah induksi tadi kita anggap. Nah, anggap untuk N sama dengan K itu benar. Benar, yaitu artinya kita mengganti barisan awal ini, N ganti dengan K. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah seterusnya tambah K itu sama dengan setengah K dikali K tambah 1. Nah, ini yang menjadi modal kita, karena kita sudah menganggapnya benar. Baru akan kita buktikan, ADB, akan dibuktikan untuk N sama dengan K tambah 1, K tambah 1 juga benar. Juga benar. Nah, yakni untuk mencari suku N sama dengan K tambah 1, berarti barisan awal 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya tambah K. Kita tambah satu suku lagi, yaitu suku K tambah 1, berarti kita tambah K tambah 1, karena di sini K ya, berarti tergantung formulanya. Kalau misalnya ini 2K, berarti 2 dalam kurung K tambah 1. Sama dengan hasilnya setengah kali K tambah 1 dikali K tambah 1 tambah 1. Nah, ini yang akan kita buktikan apakah benar. Kalau ini terbukti benar, berarti formula ini bisa dipakai.
Nah, coba kita lihat, kita modal buktinya, kita modalnya yang di kiri. 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya tambah K ditambah K tambah 1 itu akan sama dengan kita hanya punya modal kiri. Perhatikan yang saya lingkar ini 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah K ini sesuai dengan modal kita tadi, yaitu bisa kita ganti dengan setengah K kali K tambah 1 setengah K dikali K tambah 1 ditambah dengan, ini tetap kita tulis K tambah 1. Nah, inilah yang akan kita olah apakah sama dengan ini. Perhatikan di sini kita punya K tambah 1. Langkahnya tinggal kita, ini juga punya K tambah 1. Ini punya K tambah 1. Karena di sini penyebutnya 2, berarti bisa kita kali dengan 2/2. Nah, hal yang sama kita keluarkan. Berarti bisa kita keluarkan di sini setengah dalam kurung K tambah 1. Nah, dalam kurung K tambah 1 dan setengahnya di sini udah keluar, berarti sisa K. Ditambah dengan, ini setengahnya udah keluar, K tambah 1-nya udah keluar, berarti yang tersisa di sini adalah 2. Nah, sama dengan setengah K tambah 1 dalam kurung K tambah 2 itu sama dengan K tambah 1 kita tambah dengan 1. Nah, terbukti benar sama dengan formula yang akan kita buktikan tadi. Kalau dia sama, berarti pembuktian kita selesai. Kesimpulan N tambah 1 juga benar. Nah, kalau dia sudah juga benar, berarti pembuktian kita selesai untuk masalah ini. Oke, kita coba membahas beberapa soal ya. Untuk saya punya soal latihan 5 soal ya. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk soal 1, 2, 3, 4 saya rasa udah bisa semuanya. Coba kita fokus ke soal nomor 5 ini. Soal nomor 5 ini ya. Soal nomor 5. Ini adalah soal yang saya dapat dari peserta seleksi USM Matematika Pasca Sarjana ITB tahun sekarang, yaitu 2020. Bunyi soalnya misalkan X elemen real yang tidak sama dengan 1, gunakan induksi untuk membuktikan. Kenapa harus dibatasi untuk X yang tidak sama dengan 1, kalau dia 1 nggak ada gunanya. Karena 1 pangkat berapapun tetap nilainya 1. Nah, pertama, kalau kita susah memahami di notasi sigma, bisa kita terjemahkan dulu notasi sigmanya. Sigma I sama dengan 0 sampai N dari X pangkat I sama dengan X pangkat N tambah 1 kurang 1 per X kurang 1 bisa kita terjemahkan menjadi X pangkat 0 ditambah X pangkat 1 ditambah X pangkat 2 tambah seterusnya tambah X pangkat N itu akan sama dengan X pangkat N tambah 1 kurang 1 per X kurang 1. Nah, ini bentuk terjemahan dari notasi sigma di atas. Inilah yang akan kita buktikan nantinya. Kita buktikan dengan induksi matematika, kita punya langkah awal. Langkah awal kita ambil N sama dengan 1. Berarti kita ambil untuk N sama dengan 1. Karena N sama dengan 1, berarti yang kita ambil adalah 2 suku di awal. Kenapa? Untuk suku pertama X pangkat 0 untuk N sama dengan 0. Nah, disinilah terdapat untuk N sama dengan 1. Berarti yang kita ambil X pangkat 0 ditambah X pangkat 1. Itu nilainya akan sama dengan ganti aja N dengan 1. X pangkat 1 tambah 1 kurang 1 per X kurang 1. X pangkat 0 adalah 1, X pangkat 1 adalah X sama dengan ini X kuadrat dikurang 1 per
X kurang 1. Nah, ini adalah X tambah 1 sama dengan kuadrat kurang 1 itu sama dengan X kurang 1 dikali X tambah 1 per X kurang 1. Ada yang bisa kita sederhanakan, berarti yang tersisa X tambah 1 sama dengan X tambah 1. Nah, selesai untuk langkah awalnya. Kalau langkah awalnya tidak terbukti, berarti tidak usah dilanjutkan ke langkah induksi. Itu prosedurnya. Berarti untuk langkah awal terbukti benar, yaitu untuk N sama dengan 1, P1 bernilai benar. Baru kita masuk ke langkah induksi. Langkah induksi. Untuk langkah induksi, apa yang kita lakukan? Kita harus anggap N sama dengan K benar, yaitu kita ganti aja bentuk awal ini, N kita ganti dengan K. Berarti modal kita X pangkat 0 tambah X pangkat 1 tambah X pangkat 2 tambah seterusnya tambah X pangkat K, itu nilainya akan sama dengan X pangkat K tambah 1 kurang 1 per X kurang 1. Nah, ini modal yang kita punya dalam pembuktian N sama dengan K tambah 1. Nah, baru kita akan dibuktikan untuk N sama dengan K tambah 1 juga benar. Juga benar. Yaitu X pangkat 0 ditambah X pangkat 1 ditambah X pangkat 2 tambah seterusnya tambah X pangkat K ditambah satu suku lagi, yaitu suku X pangkat K tambah 1, karena sukunya di sini kita cari yaitu X tambah 1. Nilainya akan samakah dengan X pangkat K tambah 1 kurang 1 per X kurang 1. Nah, ini K di sini kita ganti dengan K tambah 1. X pangkat K di sini berarti kita ganti dengan ditambah satu suku lagi, yaitu suku X pangkat K tambah 1. Ini yang akan kita buktikan. Bukti. Seperti biasa, pembuktian kita dari kiri ke kanan. Modal kita X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2, tambah seterusnya, tambah X pangkat K, ditambah X pangkat K tambah 1. Ini modal kita. Nah, seperti yang kita tahu tadi di penganggapan kita di atas ini, nih, X pangkat 0, X sampai X pangkat K itu nilainya akan sama dengan ini. Berarti tinggal kita ganti aja, sini. Berarti X pangkat K tambah 1 dikurang 1 per X kurang 1. Nah, ini untuk mengganti barisan X pangkat 0 sampai X pangkat K, kita ganti dengan X pangkat K tambah 1 kurang 1 per X kurang 1. Ditambah, nah ini tetap aja kita tulis X pangkat K tambah 1. Nah, ini kan penyebutnya 1, ini penyebutnya X kurang 1, berarti kita samakan dulu penyebutnya menjadi X kurang 1, di atas juga kita kali X kurang 1. Nah, sama dengan, karena penyebutnya udah sama, yang di atas kita tulis ulang aja. X pangkat K tambah 1 kurang 1 ditambah X pangkat K tambah 1 dikali dengan X kurang 1 per X kurang 1. Kita kalikan satu-satu ke dalam, ini kali ini, dan ini kali dengan ini. Nah, apa jadinya saat kita kalikan ke dalam?
Nah, dan sama dengan X pangkat K tambah 1 dikurang 1 ditambah X pangkat K tambah 1 dikali dengan X. Nah, X pangkat K tambah 1 kali X ini, kemudian X pangkat K tambah 1 kali min 1 berarti berubah menjadi min X pangkat K tambah 1 per X kurang 1. Nah, kalau kita perhatikan ini bentuknya sama. Ini bentuknya sama, tapi tandanya berbeda. Berarti bisa kita coret. Apa yang tersisa? Berarti yang tersisa ini. X pangkat K tambah 1 dikali X dikurang 1 per X kurang 1. Kan sama dengan, ini kan artinya X pangkat 1. Perkalian, kalau basisnya sama, berarti pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Berarti X pangkat K tambah 1 dalam kurung ditambah dengan 1 dikurang dengan 1 per X kurang 1. Nah, ini dia. Nah, kalau kita perhatikan bentuknya udah sama, yaitu bentuk yang akan kita buktikan nih, bentuk sama dengan bentuk akhir yang kita dapatkan. Saya harap semuanya paham dengan pembahasan soal ini. Oke, kita coba masuk ke materi berikutnya, yaitu penggunaan induksi matematika pada keterbagian ya. Keterbagian. Untuk langkah awal ini saya rasa sama untuk induksi. Kita pakai dua langkah awal dan langkah induksi. Langsung aja ke contoh soal. Buktikan n pangkat 3 dikurang n itu habis dibagi 6 untuk setiap n bilangan asli. Berarti akan kita buktikan n pangkat 3 kurang n itu habis dibagi 6. Nah, langkah awal kita ambil n sama dengan 1, maka tinggal kita ganti aja. 1 pangkat 3 kurang 1 sama dengan 0. Berarti untuk n sama dengan 1, P1 juga habis dibagi 6. Karena 0 itu pasti habis dibagi 6. 0 dibagi 6 itu sama dengan 0. Berapa aja yang habis dibagi 6? Misalnya 12 dibagi 6. Kan habis tuh, sisanya 2. Nah, itu maksudnya habis dibagi itu. Baru masuk ke langkah induksi. Langkah induksi, saya fokusnya ke langkah induksi aja ya. Langkah induksi. Karena langkah awal udah terbukti tadi. Kita anggap untuk n sama dengan k benar, yaitu k pangkat 3 dikurang k itu habis dibagi 6. Nah, ini modal kita. Kan kita buktikan ADB untuk n sama dengan k tambah 1 juga benar, yaitu k tambah 1 pangkat 3 dikurang k tambah 1 juga habis dibagi 6. K tambah 1 pangkat 3 datangnya dari ini, K ganti dengan K tambah 1. Ini juga K tambah 1 datangnya dari sini. Baru kita buktikan. Kita ambil modal kita ini. Ini modal kita. K tambah 1 pangkat 3
dikurang K tambah 1. Nah, ini sama dengan apa? K tambah 1 pangkat 3, ingat sifat aljabar ya, itu hasilnya adalah K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 1. Ini hasil K tambah 1 pangkat 3. Nah, ini hasilnya. Ini langsung aja kurang K kurang 1. Nah, sama dengan, kenapa kurang K kurang 1? Karena tandanya kita kalikan ke depan. Kemudian ada yang bisa kita habiskan, plus 1 ini min 1. Nah, dan ini min K dengan 3K bisa kita sederhanakan. Berarti habis yang tersisa K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 2K. Nah, sementara kita punya modal tadi yaitu nah, ini modal kita. Modal kita adalah K pangkat 3 dikurang K. Sementara nggak ada yang bisa kita bentuk, maka bisa kita akali di sini. K pangkat 3 dikurang K. Nah, berarti kita punya kan tambah 2K. Nah, supaya menetralkan, berarti di sini harus kita tambah 3K. Supaya min K tambah 3K kan hasilnya 2K. Ditambah, nah ini sisanya akan kita tulis K 3K kuadrat. Tidak ada ya. Nah, ini kan habis dibagi 6 ya, sesuai modal. K pangkat 3 dikurang K. Nah, ini kan bisa kita keluarkan 3K-nya dalam kurung 1 tambah K. 3K keluar tinggal 1, 3K kuadrat berarti tinggal K di dalamnya. Kalau kita perhatikan di sini punya dua bentuk aljabar. Ini bentuk pertama, K pangkat 3 kurang K. Dan ini bentuk kedua. Nah, ini pasti habis dibagi 6. Kenapa? Sesuai modal. Habis dibagi 6. Apakah ini habis dibagi 6? Habis dibagi 6. Kenapa ini habis dibagi 6? Karena di sini merupakan kelipatan 3 untuk K yang bilangan asli. Kelipatan 3 ya. Misalnya kita ambil aja K sama dengan 1 di sini ya. Berarti 3 kali 1. K yang paling kecil kan 1. Nah, di dalam kurung 1 tambah 1. Berarti kan hasilnya 3 kali 2, yaitu 6. Karena itu yang bentuk belakang ini juga habis dibagi 6 untuk setiap K bilangan asli. Kita ambil aja K yang paling kecil yaitu 1 habis dibagi 6. Apalagi K sama dengan 2. Kalau K sama dengan 2, 3 kali 2 kan 6 langsung habis kan. Tidak perlu kita cari-cari lagi. Nah, ini habis dibagi 6. Ini juga habis dibagi 6. Dua bilangan yang dijumlahkan, kedua-duanya habis dibagi 6. Tentu secara keseluruhan juga habis dibagi 6. Nah, contohnya misalnya kita punya 12 ditambah 18 misalnya. 12 habis dibagi 6, 18 habis dibagi 6, sama-sama habis dibagi 6. Otomatis saat kita jumlahkan 30 kan pastilah habis dibagi 6. Karena itu secara keseluruhan bentuk aljabar ini habis dibagi 6. Nah, karena sudah terbukti, maka untuk N sama dengan K tambah 1 juga benar. Maka pembuktian selesai. Nah, coba kita bahas, ada soal latihan saya berikan kemarin, ada 4 soal ya. Yang menarik bagi perhatian kita mungkin 1, 2, 3, ini soal nomor 4 ini ya.
Soal nomor 4 ini masih soal USM Matematika Dasar Pasca Sarjana ITB, lanjutan dari soal yang sebelumnya. Kita punya di sini N pangkat 5. Nah, dikurang 5N pangkat 4 ditambah 4N untuk N yang besar sama 2 selalu habis dibagi 120. Ini akan kita buktikan. Nah, di sini N-nya yang paling kecil adalah 2, karena N besar sama 2. Besar sama 2 itu berarti mulainya dari 2, 3, 4, sampai seterusnya. Nah, dia mengatakan N pangkat 5 dikurang 5N pangkat 4 ditambah 4N selalu habis dibagi 120. Sama langkahnya, kita ambil langkah awal. Apakah kita ambil N sama dengan 1, sementara di sini N besar sama 2. Berarti yang minimal yang bisa kita ambil adalah N sama dengan 2. Itu yang bisa kita ambil. N pangkat 5 dikurang 5N pangkat 4 ditambah 4N sama dengan, ganti N sama dengan 2. 2 pangkat 5 dikurang 5 kali 2 pangkat 4 ditambah 4 kali 2. 2 pangkat 5 adalah 32 dikurang 5 kali 16 ditambah 8 sama dengan 32 dikurang 5 kali 16 adalah 80 ditambah dengan 8 sama dengan hasilnya min 40. Apakah min 40 habis dibagi 120? Nah, apakah min 40 ini habis dibagi min 120? Tentunya tidak. Yang benar itu adalah 120 habis dibagi min 40. Maka untuk langkah awal, P2 salah, maka pembuktian selesai. Nah, ini untuk soal nomor 4. Rasa paham ya? Untuk seperti konsep awal tadi, untuk langkah awal tidak terbukti, maka tidak bisa kita lanjutkan ke langkah induksi. Coba kita bahas soal nomor 1. Untuk semua bilangan asli N besar sama 1, buktikan N pangkat 3 ditambah 2N itu kelipatan 3. Nah, ini modal kita. N pangkat 3 ditambah 2N itu adalah kelipatan 3. Langkah awal, ambil N sama dengan 1. Karena di sini batasannya adalah N besar sama 1, berarti N sama dengan 1 yang kita ambil. N pangkat 3 ditambah 2N sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 tambah 2 sama dengan 3. Berarti 3 merupakan kelipatan 3. Nah, baru setelah P1-nya benar, baru bisa kita lanjutkan ke langkah kedua. Langkah kedua yaitu langkah induksi.
Langkah induksi. Langkah induksi kita anggap ya, anggap untuk N sama dengan K benar, yaitu K pangkat 3 ditambah 2K merupakan kelipatan 3. Ini untuk N yang besar sama 1 tadi ya. Akan dibuktikan untuk N sama dengan K tambah 1 juga benar. Benar, yakni K tambah 1 pangkat 3 ditambah 2 kali K tambah 1 juga kelipatan 3. Baru kita buktikan. Berarti modal kita di sini adalah K tambah 1 pangkat 3 ditambah 2 dalam kurung K tambah 1. Berarti K tambah 1 pangkat 3 ditambah 2 dalam kurung K tambah 1 sama dengan, ini hasilnya apa tadi? K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 3K tambah 1 ditambah 2K ditambah 2. Nah, ini kita kalikan satu-satu ke dalam. Coba kita gabung K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 5K ditambah 3. Modal kita tadi adalah K pangkat 3 tambah 2K. 2K bisa kita ambil dari sini. Berarti K pangkat 3 ditambah 2K. Berarti yang tersisa di sini adalah 3K. Ini kita tulis dulu. 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 3. Bisa kita bentuk seperti ini. Ini kan 2K, kita peroleh dari 5K, kita kurang dengan 3K, hasilnya 2K. Nah, untuk bentuk di awal ini, dia merupakan kelipatan 3 sesuai dengan penganggapan kita atau asumsi kita di awal tadi. K pangkat 3 ditambah 2K merupakan kelipatan 3. Sisanya, kalau kita perhatikan, 3K kuadrat ditambah 3K tambah 3 juga merupakan kelipatan 3 untuk setiap bilangan asli. Masukkanlah K berapapun untuk K bilangan asli, pasti bentuk yang di belakang ini merupakan kelipatan 3. Dua bilangan yang berbeda kita jumlahkan, tapi sama-sama merupakan kelipatan 3, hasil jumlahnya pasti juga merupakan kelipatan 3. Kenapa? Contohnya, 6 merupakan kelipatan 3. Kita tambah dengan 9 juga merupakan kelipatan 3. Nah, maka saat kita jumlahkan, 6 tambah 9, 15, hasilnya juga kelipatan 3. Ini makna dari saat dua bilangan kita jumlahkan, kedua-duanya kelipatan 3, pasti hasil akhirnya, hasil jumlahnya juga merupakan kelipatan 3. Saya harap paham untuk contoh soal ini. Oke, kita bahas tentang induksi matematika, tapi aplikasinya pada ketaksamaan. Langsung aja ke contoh. Buktikan untuk setiap n elemen bilangan bulat positif dan n besar sama 6, maka 4n kecil dari n kuadrat dikurang 7. Seperti biasa, kita buat langkah awal dulu. Ambil n sama dengan 6.
Kenapa kita ambil N sama dengan 6? Karena di sini dibatasi N besar sama 6. Berarti N yang terkecil adalah 6. Maka 4 kali 6 itu kecil dari 6 kuadrat dikurang 7. 4 kali 6, 24. Kecil dari 36 kurang 7. Berarti 24 kecil dari 29. P6 bernilai benar. Nah, berarti langkah awal kita selesai. Kita ambil langkah induksi. Nah, untuk langkah induksi kita anggap dulu. Anggap untuk N sama dengan K benar. Yaitu 4K kecil dari K kuadrat dikurang 7 untuk K besar sama 6. Nah, ini modal kita. Kita anggap dia benar. Maka yang akan kita buktikan adalah akan dibuktikan untuk N sama dengan K tambah 1. Akan dibuktikan ADB ya. Untuk N sama dengan K tambah 1 juga benar. Yaitu 4 kali K tambah 1 itu kecil dari K tambah 1 dikuadratkan kurang 7. Nah, ini yang akan kita buktikan. Seperti biasa, kita punya modal di kiri aja, yaitu apakah nanti hasilnya ini kecil dari K tambah 1 kuadrat. Jadi ini 4 kali K tambah 1 akan kita bentuk menjadi K tambah 1 kuadrat dikurang 7. 4 kali K tambah 1 itu kan hasilnya sama dengan 4K ditambah 4 ya. Tadi kita punya modal nih, 4K itu pasti kecil dari K kuadrat dikurang 7. Berarti bisa kita rubah menjadi 4K tambah 4 kecil dari K kuadrat dikurang 7 ditambah dengan 4. 4 ini kita perlu tetap di sini. Tandanya kecil. Karena di sini kan 4K kecil dari K kuadrat dikurang 7 sesuai dengan modal kita ini. Kemudian bagaimana cara kita membentuk K di sini menjadi K kuadrat ditambah 4 dikurang 7. Nah, kan udah sama nih, kurang 7-nya kurang 7. Tujuan kita merubah K tambah 1 kuadrat, K kuadrat tambah 4 menjadi K tambah 1 kuadrat. Kalau kita perhatikan di catatan kita, K tambah 1 kuadrat itu sama dengan apa? Sama dengan K kuadrat ditambah 2K ditambah dengan 1. Jadi kita punya modal, kita harus bentuk angka 4 ini menjadi 2K tambah 1. K di sini paling kecil adalah 6. Berarti 2 kali 6 ditambah 1. Yaitu 2 kali 6, 12, 13. Nah, berarti kecil dari K kuadrat ditambah 13 kurang 7. Bisa kita, tentulah hasil ini pasti kecil dari ini kan. Itu suatu kepastian, karena kan K kuadrat 4 pasti kecil dari 13, ini tetap. Nah, kecil 13 itu pastilah kecil sama dari 2K tambah 1, sesuai dengan bentuk yang tadi ini. 2 kali 6 tambah 1 pasti kecil sama dari 2K tambah 1 untuk setiap K yang besar sama 6. Dikurang dengan 7.
kecil dari bentuk ini kan udah sama dengan K tambah 1 dikuadratkan dikurang dengan 7. 7-nya ini tetap. Nah, mungkin saudara bingung merubah 4 ke 13, 13 ke 2K tambah 1. Modal kita kan 4 tadi, nak. Kenapa harus 13? Karena sesuai dengan format ini, 2K ditambah 1 yang di ujungnya kan. Kan tujuan kita merubah K kuadrat tambah 4 ini menjadi K tambah 1 dikuadratkan. K tambah 1 dikuadratkan ini kan sama dengan K kuadrat tambah 2K tambah 1. Kan di ujungnya 2K tambah 1. Nah, K-nya paling kecil di sini kan 6, berarti tinggal kita masukkan aja. 2 kali 6 tambah 1, berarti 13. Berarti 4 pasti kecil dari 13. Ini maksud dari step sini ke step sini. Nah, setelah kita punya K kuadrat tambah 13, 13 ini pastilah kecil sama dari 2K tambah 1 untuk setiap K yang besar sama 6. Nah, dikurang 7. Karena udah terbentuk, berarti K tambah 1 dikuadratkan kurang 7. Saya paham ya? Maka terbukti 4 dikali K tambah 1 itu kecil dari K tambah 1 kuadrat dikurang 7. Saya rasa paham semuanya. Silakan dilanjutkan ke latihan.